Kamu, kenapa kamu melakukan semua ini? Apa yang kamu inginkan? Harta, kekuasaan. Dengan senang hati aku menyerahkan semuanya padamu. Tapi tolong, hentikan perlakuan jahatmu. Bagaimanapun kita adalah saudara kembar. Jaga bicaramu. Aku tidak butuh kerelaanmu. Yang aku butuhkan adalah nyawamu. Kemana lagi? Aku harus mencari Kanjeng Respati. Oh, jaga Dewa Batara, berikanlah aku petunjuk. Ini sandal Kanjeng Respati. Paman Lindu semua menghilang. Iya, aku menemukan sandalnya. Aku sangat mencemaskan keadaannya, Raden. Kalau begitu, kita harus segera mencarinya. Aku takut Paman Lindu semua jatuh ke jurang. Iya, baiklah. Ayo. Aku sangat yakin Mandawa dan Lindu Sukma berada di hutan ini. Cari mereka sampai dapat. Jangan biarkan lolos. Baik aja. Itu mereka, Kanjeng. Ternyata mereka di sana. Tangkap mereka. Iya. Ha! Cari mereka. Baik aja. Kemana perginya mereka? Cepat sekali mereka hilang. Kami sudah mencarinya, Kanjeng. Sepertinya mereka tidak ada di sini. Baiklah. Kita cari mereka ke tempat lain. Baik. Aneh. Apa yang terjadi pada mereka?
Kenapa mereka tidak melihat kita, Rati? Padahal kita bersembunyi tepat di hadapan mereka. Jagat Dewa Batara pasti melindungi kita, Bandawa. Kamu benar, Rati. Ayo. Saat ini, kamu tidak bisa pulang ke rumahmu, Rati. Mungkin saja mereka bisa datang ke rumahmu untuk mencarimu. Jadi sebaiknya kamu tetap tinggal bersamaku. Aku tidak bisa, Bandawa. Bagaimana dengan bopoku? Bopoku sedang sakit. Aku tidak mungkin meninggalkannya. Jika teringat orang yang menyakiti bopoku, ingin rasanya aku membalasnya. Tenang, Rati. Sang Hyang Widi selalu bertindak adil. Siapapun yang bersalah akan mendapatkan balasannya. Aku mau Bandawa dan Narirati segera ditemukan. Tangkap mereka. Baik, Kakang. Kita harus berpencar. Tangkap mereka. Siapa itu? Itu pasti Bandawa. Ayo kejar! Ayo kejar dia, itu Bandawa tuh! Nyi, tolong aku, Nyi. Aku sedang dikejar oleh prajurit Kang Guntur. Kalau gitu, kamu segera sembunyi. Apa kamu melihat ada buronan memakai topi caping berlari ke arah sini? Saya melihatnya. Dia berlari ke arah sana. Kakang, Terima kasih banyak, Nyi. Aku pergi dulu. Kakang mau kemana? Nyi, aku ini sekarang seorang buronan. Aku harus pergi. Dwi Pangga. Kakang tak boleh pergi. Aku akan memberikan perlindungan padamu. Kamu tidak perlu lagi berlari seperti buronan. Aku akan membantumu. Kamu pergi duluan saja, nanti saya menyusul. Seorang bajingan tetaplah bajingan. Tidak seharusnya aku menikahkan dia dengan putriku. Bopo, Di saat sedang kamu hamil tua, kamu tahu apa yang dilakukan suami kamu di luar sana? Meskipun dia seorang buruh, dia masih saja main gila dengan wanita lain. Bopo pasti bohong. Kakak Reo di Pangga tidak mungkin melakukan itu. Jadi kamu anggap Bopo ini seorang pembohong? Seharusnya kamu tahu, Sukawati, kelakuan bejat suami kamu di luar sana. Suami kamu itu bajingan. Jadi bukan hal yang aneh kalau suami kamu itu main gila dengan wanita lain. Tidak. Ini tidak mungkin, Bopo. Kakak Reo di Pangga itu sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Ini kenyataannya, Sukawati. Kamu tidak bisa memungkirinya. Kalau suami kamu itu bajingan dan tidak bisa dipercaya. Tidak. Ini tidak mungkin, Bopo. Bopo pasti melakukan ini untuk memisahkan aku dengan kakak Reo di Pangga. Iya kan, Bopo? Kenapa Bopo tega melakukan ini semua padaku? Kenapa, Bopo? Kenapa? Jadi kamu tidak percaya dengan Bopo? Baiklah. Ayo kita buktikan kalau Bopo ini pembohong atau tidak. Ayo ikut Bopo. Ayo ikut Bopo. Bopo sakit. Bopo. Ayo. Mas, sakit, Bopo. Bopo. Kemana bajingan itu? Mana, Bopo? Mana? Kemana bajingan itu?
Tadi Bopo lihat dia di situ. Sudahlah, Bopo. Bopo ini tidak perlu beralasan lagi. Buktinya, Bopo memang pembohong. Jaga mulut kamu, Sukawati! Lihat, itu suami kamu. Ayo. Aku pasti dasar bajingan kamu. Hah? Di saat istrimu hamil tua, tega-teganya kamu main dengan wanita lain. Hah? Dan kamu, perempuan genit, jangan pernah lagi mendekati laki-laki ini. Karena dia sudah punya istri. Dan sebentar lagi, dia ini mempunyai anak. Bopo. Ternyata Bopo benar. Kamu telah berselingkuh. Kamu mengkhianati cinta kita. Istriku, aku bisa jelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu dipecahkan lagi. Bopo, aku mohon dengarkan aku dulu, Bopo. Mulai saat ini, ikatan pernikahan kalian berdua harus segera putus. Dan mulai sekarang, jangan pernah ganggu lagi putri saya. Kalau kamu masih melakukan itu, kamu akan berhadapan denganku. Jangan berani itu! Istriku. Pulang, Sukawati! Ayo pulang! Istriku. Kakang nggak kenapa-napa? Nyi, aku mohon maaf. Aku harus pergi dulu. Maaf. Istriku! Kakang! Bopo, lepas Bopo. Istriku! Istriku! Bopo, Bopo, aku mohon. Dengarkan aku dulu. Aku tidak berniat untuk seperti itu, Bopo. Masih berani kamu bermulut manis? Sudah jelas-jelas kamu mengkhianati istrimu! Masih saja kamu mengukir itu. Sudah cukup kamu mempermainkan putri. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menyakiti dia lagi dengan bajingan kamu! Bopo, Apa kesalah keponakanku sampai kamu ingin memukulnya? Arya Dipangga telah mengkhianati istrinya. Apa pantas orang pun membela bajingan ini? Dipangga, Paman peringatkan sama kamu. Kalau kamu masih mengkhianati istri kamu Sukawati, bukan hanya Boponya akan menghukum kamu, tapi Paman yang akan menghukum kamu. maaf. Tuan cari siapa? Ayo masuk. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke rumah orang sembarangan? Cepat pergi dari sini atau aku akan memanggil para penduduk untuk memukulimu. Palastri, ini aku. Bandawa? Bandawa, ada apa kau malam datang kemari, Bandawa? Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Tolong jaga Arya Puru yang sedang sakit. Saat ini, Nari Rati belum bisa pulang. Dia sedang diburu oleh pihak istana. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Rati diburu oleh pihak istana? Bandawa, jangan-jangan itu para prajurit Manguntur. Bandawa, cepat, cepat Bandawa, cepat. Baik. Di mana kamu sembunyikan Rati dan Bandawa? Saya tidak menyembunyikan siapa-siapa, Tuan. Jangan bohong kamu. Kamu itu sahabat Bandawa dan Nari Rati. Pasti kamu membantu menyembunyikan mereka. Geledah rumah ini. Tuan! Geledah.
Sepertinya mereka tidak ada di sini. Ayo, kita cari tempat lain. Hah? Bandawa? Bandawa keluar, Bandawa. Mereka sudah pergi. Bandawa? Bandawa? Kamu kaki tua, kamu menghalangi jalan kami. Rati, di mana kamu sekarang? Paman. Paman. Paman mau kemana? Aku sedang mencari Narati. Dari sore Narati belum kembali ke rumah juga. Paman tenang saja. Saat ini Ratu sedang bersama Kanjeng Dewi Padmini. Jadi, Narirati sekarang ada di istana Manguntung. Kenapa kamu biarkan? Oh, kamu ingatkan, Narirati baru saja dibebaskan dari penjara. Kalau pihak istana Manguntung mengetahuinya, Narirati akan dijebloskan lagi ke penjara. Aku harus segera menyusul Narirati ke istana Manguntung. Kanjeng Putri, sekarang waktunya untuk Kanjeng Putri meminum obat. Tidak, aku tidak mau. Kanjeng Putri, tolong jangan menyusahkan hamba. Kalau Kanjeng Respati tahu, hamba akan dimarahi karena Kanjeng tidak mau minum obatnya. Aku tidak mau. Mengerti kamu? Kenapa sih kamu selalu menyuruh aku, memaksa aku untuk meminum obat ini? Aku tidak mau, aku tidak sakit lagi. Obat ini baik untuk Kanjeng Putri. Kanjeng Putri harus segera meminumnya. Tidak, tidak. Kamu saja yang minum. Kamu saja yang minum. Putri. Kamu saja minum. Kamu saja yang minum. Aku tidak mau. Aku tidak mau minum obat ini. Siapa itu? Kanjeng Putri, tunggu sebentar ya. Hamba akan mengambil obatnya lagi. Hei! Siapa kamu? Tunggu! Kamu siapa? Oh Dewata, Kanjeng Putri Padmini tidak mengenaliku lagi. Ini pasti akibat dari ramuan obat yang diberikan Bedebah pada Kanjeng Putri. Maafkan hamba, Kanjeng Putri. Maafkan hamba. Ini semua salah hamba. Karena kebodohan hamba, Kanjeng Putri harus mengalami semua ini. Hamba pantas mati. Kenapa kamu menangis? Jangan menangis. Hei, tunggu! Putri, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri sedang apa di sini? Ayo Kanjeng Putri, kita segera kembali. Jangan khawatir, Kanjeng. Hamba bersumpah demi nyawa hamba. Hamba pasti akan mencari cara untuk membongkar semua kejahatan Respati. Hamba akan kembali untuk menyelamatkan Kanjeng Putri dan Kanjeng Kepowinara. Respati,
Jangan pernah berpikir semua ini akan berlangsung lama. Akulah yang akan mengakhiri riwayatmu, Raspati. Laksmi, kemana kamu? Kamu itu istriku. Sudah kewajibanmu untuk melayani aku dengan baik. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai suamiku. Laksmi, jangan memancing amarahku lagi. Ini istanaku. Aku bisa melakukan apapun yang tidak pernah kamu bayangkan. Silahkan saja kalau kamu berani. Laksmi, kamu ingin marah? Kamu ingin menghajarku lagi? Silakan. Tapi asal kamu ingat, di luar sana puluhan prajuritku sudah menunggu. Sekali saja aku berteriak, mereka akan menangkapmu. Ini saat yang tepat, Pangeran, untuk merebut kembali Kadipaten Manguntur. Jangan mimpi kalian. Pangeran, Pangeran tidak bermaksud untuk mengingkari janji, kan? Kalianlah yang telah mengingkari janji. Putri Laksmi tidak benar-benar mencintai aku. Aku hanya dimanfaatkan untuk merebut kembali Kadipaten Manguntur. Tunggu, Pangeran. Pangeran harus bisa mengerti keadaan Putri Laksmi, Pangeran. Jiwa Putri Laksmi saat ini sedang terguncang karena dia telah terusir dari tanah kelahirannya yang sangat dicintainya. Begitu keadaan Putri Laksmi membaik, dia pasti akan berubah, Pangeran. Dia akan menjadi seorang istri yang baik dan sangat mencintai Pangeran. Baiklah, aku akan membantu kalian. Aku harap Putri Laksmi segera mencintai aku, menjadi istri yang sangat aku cintai. Pasti, Pangeran. Itu pasti. Pangeran Siliwangi, aku yang akan mencari. Laksmi, mau kemana kamu? Gara-gara kamu semua rencana Romo berantakan. Bisa tidak kamu bersikap manis pada suamimu? Dia bukan suamiku, Romo. Dia bukan suamiku. Laksmi, jangan bodoh kamu. Kamu tahu pasti. Pangeran Bentar adalah kunci kita untuk merebut kembali Manguntur. Jadi Romo, Laksmi, bersikap manislah pada Pangeran Bentar. Buat dia percaya kalau kamu benar-benar mencintainya. Aku tidak bisa, Romo. Aku tidak bisa. Setiap kali aku melihat Pangeran Bentar, aku selalu teringat pada Bandawa, Romo. Aku telah menyerahkan seluruh hidupku kepadanya, Romo. Bandawa itu sudah membuat kamu menderita, Laksmi. Lupakan dia. Kamu sudah diperbudak cinta olehnya. Aku memang sudah gila. Kenapa, Romo? Kenapa aku begitu mencintai Bandawa? Aku benar-benar sakit, Romo. Laksmi, Romo. lupakan Bandawa.
Dia sudah banyak membuat kamu menderita. Jangan ingat-ingat dia. Ini benar-benar menggelikan. Putri dia adalah yang terkenal sombong dan keras kepala, harus menderita karena cintanya. Kemana topengku? Pedangku. Pedang topengku hilang. Siapa yang telah berani masuk ke kamar ini? Prajurit! Siapa yang telah berani masuk ke kamarku? Beribu ampun, Kanjeng. Tanpa seizin dari Kanjeng, tidak akan ada satu orang pun yang berani masuk ke dalam kamar Kanjeng. Jangan bohong kalian. Kalau tidak ada yang masuk, bagaimana topeng dan pedangku hilang? Jangan-jangan kalian yang mengambilnya. Ampun Kanjeng. Bukan kami pencurinya. Prajurit bodoh ini tidak mungkin punya keberanian untuk mencuri topeng dan pedangku. Pasti ada orang lain yang melakukannya. Tapi siapa? Oh, Kanjeng. Apa di antara kalian ada yang melihat penyusup masuk ke kadipaten ini? Tidak, Kanjeng. Kalian tahu, barang yang sangat berharga bagiku hilang dicuri penyusup. Ampun, Kanjeng. Siapa yang mencuri topeng dan pedang? Apa tujuannya? Berani sekali kamu mencuri topeng dan pedangku. Siapa kamu? Sosoknya seperti Bandawa. Iya, mungkin dia kurang ajar. Rupanya berdebah itu ingin mencari perkara denganku. Pasang woro-woro di setiap kadipaten ini. Barang siapa yang menemukan Nidu Sukma, Bandawa, dan Narirati, akan kuberikan hadiah yang sangat besar dan uang sebanyak-banyaknya. Parwati! Parwati! Ada berita besar. Kamu pasti belum tahu. Ada apa lagi, Biung? Hai, ngapain? Keluar! Ayo cepat! Parwati, Bopo Morespati memerintahkan seluruh prajurit untuk memasang woro-woro untuk menangkap Bandawa dan Narirati. Lalu, barang siapa yang berhasil menangkap mereka berdua akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Hati-hati selalu dia. Kenapa dia selalu menyusahkan kita, Biung? Kalau begini caranya, kita akan terseret dalam masalah itu, Biung. Apa? Terseret? Kita berdua? Memangnya apa masalahnya sehingga kita berdua bisa terseret? Biung ini bagaimana?
Rati itu saudara tiriku, Byung. Dan semua orang tahu soal itu. Bisa-bisa kamu pikir macam-macam soal aku, Byung. Gimana ini? Kamu benar juga. Tapi, aduh, Byung bingung. Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu, Byung. Kita harus membantu Respati menangkap Rati dan Bandawa. Dengan begitu, kita akan mengambil Respati. Iya, kamu benar juga. Tapi bagaimana caranya? Iya, bagaimana? Serahkan semua padaku. Selamat malam, Bopo. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ya. Aku pasti akan membebaskanmu setelah kamu memberitahu di mana keberadaan Bandawa dan Rati. Untuk apa kalian mencari putriku? Sedikit saja kalian macam-macam terhadap putriku. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Asal Bopo tahu, saat ini Rati dan Bandawa sedang diburu oleh Manguntur. Dan siapapun yang bisa menemukan Rati akan diberikan tanah dan kepeng yang banyak. Itu tidak mungkin. Apa yang sudah dilakukan Rati sehingga dia harus diburu? Karena dia terang-terangan melawan Manguntur dan dia menyembunyikan Bandawa. Bopo, sebelum semua terlambat, cepat katakan di mana Rati, Bopo. Aku tidak ingin dia celaka, Bopo. Karena biar bagaimanapun, dia saudaraku. Parwati benar. Dengan kedudukan Parwati sebagai putri Manguntur, mungkin saja bisa membebaskan Hari Rati dari hukuman mati. Aku akan jadi laki-laki yang paling bodoh kalau aku percaya dengan mulut berbisa kalian. Aku jauh lebih percaya dengan Bandawa. Karena dengan cinta yang memiliki Bandawa, dia akan bisa melindungi dan Rati dengan jiwa dan raganya. Cuma aku baik hati padamu. Jangan panggil aku Putri Parwati kalau tidak bisa membuat muka mulut. Selamat menikmati malam ini, Bopo. Parwati! Ganti! Bopo? 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 Bangun, Rati. Rati. Bopo? Rati. Bangun, Rati. Bopo? Rati. Bopo! Tenang,
Rati, tenanglah. Bandawa, Bopo Bandawa. Iya, kamu tenang dulu. Ayo duduk. Kamu pasti mimpi buruk, Rati. Apa yang kamu impikan? Aku bermimpi bopoku Bandawa. Bopoku dikelilingi kobaran api. Dia diikat di tiang panjang. Dan ada 2 orang yang terus memukulinya. Tenanglah, Rati. Itu semua hanya bunga tidur. Tidak, Bandawa, tidak. Aku yakin bahwa ini adalah sebuah isyarat bahwa telah terjadi sesuatu pada bopoku. Aku harus bertemu bopoku. Aku harus memastikan keadaannya. Rati, tidak Rati. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kamu tahu sendiri kan, kalau malam di Manguntur dijaga dengan ketat. Aku takut itu membahayakan nyawamu. Bagaimana kalau sampai kamu tertangkap? Tapi aku sangat mengkhawatirkan bopoku, Bandawa. Baiklah, besok pagi kita akan pergi menjenguk bopomu. Kamu tenang saja. Aku yakin bopomu di sana baik-baik saja, Rati. Orang-orang suruhanmu itu sudah semalaman memukuli laki-laki tidak tahu diri itu sampai dia hampir mati. Tapi tetap saja dia tidak mau buka mulut. Aku juga bingung, Biyung. Bagaimana caranya membuat laki-laki itu buka mulut? Satu-satunya cara, kita harus membuat Rati dan Bandawa keluar dari sembunyian. Apa kamu sudah gila? Hah? Bagaimana caranya? Itu mudah, Biyung. Kita tinggal sebar berita bohong soal kematian Rek Guru. Aku yakin Rati dan Bandawa tidak akan melewatkan acara pemakamannya. Bagus, bagus putriku. Semua rencanamu sangat sempurna. Dengan cara inilah kita bisa menangkap Nari Rati dan Bandawa dengan sangat mudah. Bandawa dan Rati sudah dijadikan musuh Kadipaten Manguntur. Barang siapa yang bisa menemukan mereka akan diberikan hadiah sebesar 100 kepeng dan tanah yang luas. Dewata, ini tidak mungkin. Woro-woro, woro-woro, woro-woro. Saat ini Kanjeng Putri Parwati sedang berduka. Salah seorang yang sangat dicintainya dan juga merupakan ayah angkatnya, yaitu Kepala Desa Lebak Sari bernama Rek Guru, telah dinyatakan meninggal dunia. Bagi sanak saudara maupun siapapun yang ingin ikut acara pemakaman Kepala Desa Rek Guru diperkenankan hadir. Duh Gusti, Rati pasti akan sangat marah padaku. Aku sudah mengkhianati amanat dari Rati. Aku tidak bisa menjaga Rek Guru dengan baik. Bandawa. Rati? Iya, Pak Lastri. Ini aku. Bandawa, Rati. Ayo cepat, kita harus masuk. Ayo. Apa yang kalian lakukan di Manguntur? Apa kalian tidak takut kalau para prajurit itu menangkap kalian? Rati bersikeras ingin bertemu dengan boponya. Kami sudah pergi ke sana, tapi kami tidak bisa menemui Rek Guru. Jadi, kalian sudah tahu kalau Rek Guru sudah... Aku melihat orang-orang yang sangat mencurigakan yang sedang mengintai rumah Rek Guru. Aku yakin mereka itu adalah para prajurit Manguntur yang sedang menyamar untuk mencari kita berdua. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan bubuku, Pak Lastri.
Apa bopoku baik-baik saja? Astri, kenapa kamu menangis? Maafkan aku, Ratih, maafkan aku. Aku ini memang bukan sahabatmu yang bertanggung jawab. Maafkan aku, Ratih, maafkan aku. Apa yang terjadi, Pak Astri? Apa yang terjadi pada bopoku? Katakan, Pak Astri, katakan. Apa, Pak Astri? Cepat katakan. Bopomu sudah meninggal, Ratih. Tidak mungkin. Tidak. Bandawa, katakan padaku. Dia berbohong kan? Dia tidak serius kan dengan perkataan dia, Bandawa? Pak Astri, kamu berbohong kan? Aku juga tidak berharap kalau berita itu benar, Ratih. Aku hanya mendengar dari para prajurit Manguntur kalau Rekuru telah meninggal. Dan Parwati yang menyemayamkan Rekuru di istana Manguntur. Bopoku Bandawa. Ratih. Tenang, Ratih. Tenang. Ratih. Pak Astri. Ratih. Sadar, Ratih. Pak Astri, bagaimana ini? Aku mengerti perasaanmu, Ratih. Tapi aku mohon, jangan tunjukkan kesedihan kamu ini di depan umum. Kamu bisa membuat para prajurit ini mencurigai kita. Maafkan aku, Bandawa. Maafkan aku. Sepertinya ada hal yang aneh. Di dalam acara pemakaman, kenapa banyak sekali prajurit yang harus dikerahkan?
cara begini kita akan berhasil memancing Bandawa dan Narirati. Tentu saja, Bopo. Aku sangat tahu bagaimana perasaan Rati terhadap Boponya. Jadi dia tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Marilah kita berdoa, semoga Sang Hyang Widi menerimanya. Aduh, Parwati, bagaimana ini? Sampai sekarang, Bandawa dan Narirati belum muncul juga. Aduh, jangan-jangan mereka berdua sudah tahu kalau semua ini hanya jebakan kita. Tidak mungkin, Biung. Ini kan rahasia. Aku sudah menyuruh semua prajurit untuk tutup mulut. Sudahlah, Biung, tenang saja. Tunggu sebentar ya. Sepertinya sikap mereka sangat mencurigakan. Sebaiknya aku berhati-hati. Sial, kenapa mereka belum muncul juga? Maafkan aku, Bopo. Maafkan putrimu yang tidak berbakti ini. Rati, sudahlah, jangan menangis terus. Ayo kita jalan. Aku benar-benar anak yang tidak berguna, Bandawa. Aku anak yang tidak berbakti. Sampai-sampai saat boboku meninggal pun, aku tidak dapat memberikan penghormatan untuknya. Rati, ini bukan salahmu. Bagaimana mungkin ini semua bukan salahku, Bandawa? Aku sudah sangat berdosa. Sangat-sangat berdosa. Aku meninggalkan boboku sendirian di rumah saat keadaannya seperti itu. Rati, tenanglah, jangan seperti ini. Jaga perasaan Rati. Bagaimana mungkin aku bisa? Sementara boboku meninggal, Bandawa. Iya Rati, aku tahu. Tapi kamu jangan lupa, kita belum melihat wajah mayat itu. Aku curiga, ini hanyalah jebakan untuk kita, Rati. Apa maksud kamu, Bandawa? Rati, aku akan mencari tahu tentang hal ini. Kamu tunggu di sini. Aku akan segera kembali.
Sudahkah tangan kita kabur? Ayo kita cari. Ayo. Ayo kita geledah tempat ini. Ayo. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin terus berada di sini. Mereka pasti akan menemukanku. Aku juga tidak mungkin bisa pergi jauh dengan keadaan seperti ini. Oh, jagat Dewa Batara, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin terus berada di sini. Mereka pasti akan menemukanku. Aku juga tidak mungkin bisa pergi jauh dengan keadaan seperti ini. Oh, jagat Dewa Batara, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Bagaimana? Kamu telah menemukannya?
Tahanan itu terluka parah. Tidak mungkin dia bisa pergi jauh. Benar. Ayo kita cari lagi. Sebelum Kanjeng Respati dan Kanjeng Putri Parwati tahu. Siapa yang mereka maksud dengan tahanan itu? Apa mungkin itu Paman? Jika benar, aku harus menemukannya lebih dulu dari mereka. Kamu kenapa? Entahlah, Bob. Tiba-tiba perasaanku tidak enak. Kenapa mereka terus melihatku seperti itu? Apa mungkin mereka mengenaliku? Pergi! Hei, kumpul ke sini. Ada woro-woro di sini. Apa? Barang siapa yang bisa menemukan tempat persembunyian Bandawa dan Narirati, serta menangkapnya dalam keadaan hidup ataupun mati, maka kita akan diberikan uang sepeti dan tanah 10 petak. Saya Buronannya ada depan kita, Tuan. bukan, orang itu pasti salah. Aku bukan buronan. Bohong. Kamu Narirati kan? Lihat, kumisnya aja miring. Oh iya benar. Pasti dia pakai jas palsu. Bohong, orang itu bohong. Ayo kejar dia. Ayo kejar. Hei, jangan lari. Itu dia. Bukan, orang itu pasti salah. Aku bukan buronan. Bohong. Kamu Narirati kan? Lihat, kumisnya aja miring. Oh iya benar. Pasti dia pakai jas palsu. Bohong, orang itu bohong. Ayo kejar dia. Ayo kejar. Hei, jangan lari. Itu dia. Sekarang kita berpencar. Bobo? Bobo, aku senang sekali. Ternyata Bobo masih hidup. Bobo. Paman. Bobo. Bobo. Ayo, kita harus pergi dari sini. Bobo. Apa saja yang kalian lakukan sampai tahanan kabur? Ampun Kanjeng,
Sebenarnya tadi kami hampir saja menangkapnya kembali. Tapi tiba-tiba muncul lelaki yang tidak kami kenal dan menolong tahanan itu pergi. Jauh. Bopo. Laki-laki itu pasti berdawa, Bopo. Kita kecolongan. Kerahkan seluruh prajurit di perbatasan. Jangan biarkan mereka lolos dari kadipaten ini. Baik Kanjeng, perintah kami laksanakan. Pandawa, aku berjanji tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Berhenti! Apa yang kalian bawa? Cepat buka. Tapi Tuan, ini jangan banyak bicara. Cepat buka! Sudah, Bopo. Bopo tidak perlu menyalahkan diri Bopo lagi. Bopo sama sekali tidak bersalah. Bopo sudah melakukan yang terbaik. Tapi takdir dari Sang Yang Widi berkata lain. Bopo tidak perlu menyesalinya. Iya. Kamu memang benar. Takdir memang tidak berpihak pada Bopo saat itu. Sekarang, Bopo hanya berharap di kehidupan yang akan datang, Bopo bisa menebus semua kesalahan Bopo. Hanya itu harapan satu-satunya Bopo. Oh iya, Bopo. Bopo istirahatlah dulu. Rati harus keluar mencari jamur untuk Bopo. Sebenarnya, siapamu sebesar Bopo? Apa aku mengenalnya? Sudahlah, kamu tidak usah membicarakan berdebah itu. Mengingatnya hanya akan membuat hati Bopo semakin terbakar api dendam. Menyimpan api dendam, itu hanya akan menghancurkan hidup kita, Bopo. Jika kamu berada di posisi Bopo, Bopo yakin kamu akan melakukan hal sama. Jadi, tolonglah mengerti perasaan Bopo. Bopo tidak akan menghapus dendam ini sebelum berdebah itu membayar dosa-dosanya. Ada apa, Ngger? Sepertinya ada yang kamu cemaskan. Aku mencemaskan Kanjeng Respati, Bopo. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Tapi sayang, aku belum juga menemukannya. Aku khawatir beliau tertangkap oleh para prajurit Manguntuh. Jadi Kanjeng Respati menghilang. Kamu harus segera mencarinya, Ngger. Jangan sampai Kanjeng Respati tertangkap oleh Respati palsu. Itu juga yang aku takutkan, Bopo. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Bopo dalam keadaan sakit. Mandano, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Bopo. Paman yang akan menjaga Bopo. Pergilah ke Mandano. Dan kamu harus hati-hati. Baiklah, Guru. Aku mohon pamit, Guru. Bopo, Hati-hati. kemana lagi? Aku harus mencari Kanjeng Respati. Oh, jaga Dewa Batara, berikanlah aku petunjuk.
Ini sandal Kanjeng Respati. Apa yang sudah terjadi padanya? Rati? Bandawa, Maafkan aku, Rati. Aku tidak sengaja. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? aku sedang mencari obat untuk bopoku, Bandawa. Obat. Bapakmu sakit, Rati? Ada orang jahat yang menyerang bopoku. 3 kali orang. Siapapun dia, aku tidak akan pernah memaafkannya. Rati, kenapa kakimu? Apa kamu terluka? Ini hanya luka kecil, Bandawa. Kamu sendiri sedang apa di sini? Di mana Paman Lindu Sukma? Aku sedang mencari Paman Lindu Sukma. Beliau menghilang. Aku sangat mencemaskannya, Rati. Paman Lindu Sukma menghilang. Iya, aku menemukan sandalnya. Aku sangat mencemaskan keadaannya, Rati. Kalau begitu, kita harus segera mencarinya. Aku takut Paman Lindu Sukma jatuh ke jurang. Iya, baiklah. Ayo. Telusuri hutan ini. Tangkap Bandawa dan Lindu Sukma. Baik, Kanjeng. Paman! Paman! Sepertinya tidak ada tanda-tanda Paman di sini, Rati. Bersabarlah, Bandawa. Kita tidak boleh putus asa. Aku yakin Sang Yang Widi pasti akan membantu kita menemukan Paman Lindu Sukma. Sudah. Gawat. Itu pasti Kanjeng Respati dan para prajurit Manguntur. Kita harus segera pergi dari sini, Rati. Aku sangat yakin Bandawa dan Lindu Sukma berada di hutan ini. Cari mereka sampai dapat. Jangan biarkan lolos. Baik, Kanjeng. Itu mereka, Kanjeng. Ternyata mereka di sana. Tangkap mereka. Ya. Ha! Aku sangat yakin Bandawa dan Lindu Sukma berada di hutan ini. Cari mereka sampai dapat. Jangan biarkan lolos. Baik, Kanjeng. Itu mereka, Kanjeng. Ternyata mereka di sana. Tangkap mereka. Ya. Ha!